Shalom, saudara. Salam Daily Wisdom. Saudara, kisah tidak asing bagi kita. Sepasang suami istri dalam perayaan 50 tahun pernikahan mereka. Saat acara ramah tamah dan saat sang suami memberikan kepala ikan mas kepada sang istri. Ternyata sang istri kehilangan sukacita dan sedih. Sebab dia ternyata tidak suka kepala ikan. Yang dia suka adalah bagian ekor ikan. Si suami juga terkejut. Bertahun-tahun dari sejak pacaran sampai pada pernikahan. Dia pikir sang istri sangat suka kepala ikan. Yang sangat dia sukai itu. Ternyata dia salah. Nah, dari sini kita melihat ternyata di dalam suatu cinta, kualitas suatu hubungan tidak terletak pada lamanya hubungan tersebut. Namun di dalam cinta ternyata terletak sejauh mana kita mau saling mengenali pasangan itu satu sama lain. Bagaimana mereka mau bertumbuh di dalam cinta itu untuk saling mengenali satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ada pertanyaan yang sangat penting. Berapa lama kita sudah mengenal Kristus dan mengikut Kristus? Sedalam apakah kita mengenal Kristus? Dan sedalam apakah cinta yang ada di dalam diri kita pada Kristus? Apakah kita makin bertumbuh cinta itu? Apakah kita makin bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus itu? Paulus menuliskan dalam Efesus pasal 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat ini ingin mengatakan pentingnya Kristus diam dalam hati kita, atau pentingnya kita beriman di dalam Kristus. Namun tidak cukup berhenti di situ. Ternyata seiring dengan iman kepada Kristus, kita pun harus bertumbuh dalam kasih-Nya. Maka dikatakan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dalam sebuah channel di Instagram ada perkataan seseorang, lu mau fall in love atau grow in love. Atau dia ingin mengatakan kamu itu mau jatuh cinta atau mau bertumbuh dalam cinta. Ungkapan ini sangat dalam, saudara-saudara. Kita mau jatuh cinta atau mau bertumbuh dalam cinta. Kristus tidak ingin kita hanya jatuh cinta kepadanya, namun Dia ingin kita untuk bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dia tidak ingin kita hanya sekedar jatuh cinta dan suka kepada Dia, namun tidak bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dia ingin kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Bicara jatuh cinta, maka akan berbicara tentang, oh dulu aku sudah melakukan ini dan itu, atau aku pernah melakukan ini dan itu. Namun tidak pernah memikirkan apa yang akan aku lakukan sampai akhir hidupku kepada Tuhan. Itulah jatuh cinta. Namun bertumbuh di dalam cinta atau bertumbuh di dalam kasih Tuhan akan selalu berpikir ke depan. Apalagi yang dapat aku lakukan di dalam sisa hidupku kepada Tuhan yang sudah mengasihi aku ini. Bertumbuh dalam kasih atau dalam cinta akan bergerak ke depan, akan makin mau mengenal Tuhan, makin kreatif, dan makin membuat hidup menjadi lebih hidup bagi Tuhan. Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Hal ini pernah Paulus perkatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sudah berapa lama kita menyia-nyiakan kasih Tuhan? Sudah berapa lama kita menyia-nyiakan kebaikannya? Atau berapa lama kita sudah menyia-nyiakan Tuhan dalam hidup kita? Pada saat ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mau bertumbuh di dalam kasih-Nya dengan tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Tetapi mari kita bergerak maju, makin mengenal Tuhan dan makin berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Daily Wisdom.